Selamat sore saudara kasih dan Tuhan Yesus, senang sekali saya bisa hadir di tempat ini. Pekalongan adalah sesuatu yang tidak asing buat saya, saudara, karena nenek saya berasal dari Pekalongan. Kemudian menikah, kemudian pindah ke Jakarta bersama dengan kakek saya. Jadi ini nggak asing buat saya, karena saya sering kali mendengar kata Pekalongan itu dari nenek saya, saudara. Ya. Lalu yang kedua, GPMRI ini nggak asing buat saya, ya, karena saya seringkali diundang di GPMRI yang ada di Jakarta. Jadi kemudian di Kelapa Gading, ya, seringkali undang saya, saudara. Ya. Lalu yang ketiga, GPMRI Pekalongan ini juga asing buat saya karena Pendeta Lukas Gembala Sidang Anda adalah teman sekelas saya satu angkatan, saudara. Ya, jadi beliau adalah seseorang yang luar biasa buat saya dalam perjuangan imannya, apalagi dalam menghadapi situasi sakit yang sangat berat saat ini. Ya, saya doakan supaya ada belas kasihan Tuhan dan zaman Tuhan yang bisa menyembuhkan beliau. Besok kali saya ingin menyampaikan satu seminar mengatasi luka batin. Biasanya kalau kata seminar itu pasti penyampaian berat banget, saudara. Ya, tadi saya dengar kata ini, wah juga ada remaja yang ikut nih. Wah, saya pikir banyak dokter, psikolog yang ikut gitu ya, atau hamba Tuhan begitu. Wah, lupain juga ada banyak anak remaja, ibu-ibu ya di sini yang ikut gitu ya. Oke, saya coba berusaha untuk menyederhanakan bahan ini jadi setiap kita suatu rasanya bukan seminar, juga bukan rasa khotbah juga gitu. Ya, saya kan tahu itu rasa apa teman gitu ya, rasa ngantok ya. Oke, jadi mengatasi luka batin. Saya akan menceritakan kisah seorang pemuda, saudara. Ketika pemuda ini lulus sekolah teologi, saudara, kemudian dia melayani Tuhan di sebuah gereja. Pemuda ini adalah seseorang yang energi, ya, seorang yang memimpin paduan suara, seorang yang berkhotbah kata jemaat baik, saudara. Tiba-tiba suatu pemuda ini menjadi orang yang begitu ganas di dalam sebuah rapat majelis. Ketika dalam sebuah perdebatan suatu, tiba-tiba si pemuda ini bangkit berdiri, lalu kemudian tiba-tiba memukul salah satu dari anggota majelis tersebut. Dan kemudian dipisahkan oleh orang, dan orang itu didorong sampai ke jatuh dan kemudian kepalanya sampai berdarah, saudara. Singkat cerita, pemuda ini kemudian diutus dalam rangka pendisiplinan, saudara, ke sebuah tempat yang sangat kecil sekali. Dan di tempat ini, saudara, si pemuda ini mengalami masalah yang sangat serius di dalam keluarganya. KDRT terjadi, istrinya menjadi korban, anak-anaknya juga menjadi korban. Setelah itu saya katakan begini, pemuda ini kenapa bisa seperti itu, saudara? Bukankah dia adalah dikatakan lulusan sekolah teologi? Suatu pemuda ini karena dia mengalami luka batin yang tidak bisa diselesaikan secara teologis, yang tidak bisa diselesaikan secara teologi. Ya. Nah, nanti saya akan ada saudara untuk kita mendalami. Ya, kenapa kok ini tidak bisa disedarkan dalam sebuah ruang kelas teologi, saudara? Ya, tapi ini ada dalam sebuah dalam sebuah ruang counseling, ruang pemuridan, ya, ruang pemulihan. Pemuda ini akhirnya menjadi seseorang yang disembuhkan oleh Tuhan. Nah, temanya adalah mengatasi luka batin, sama seperti tubuh kita, saudara. Saya pengen tanya mas saudara, tubuh kita, badan kita ini suatu bisa terluka nggak satu saat, saudara? Bisa terluka. Ya, ibu-ibu ya kalau dipotong sayur ya bisa terluka tangannya. Ya, adik-adik yang naik motor tiba-tiba suatu keserempet, jatuh, terluka. Ya. Nah, suatu kalau yang namanya tubuh yang terluka kita bisa sembuhkan dengan gampang, suatu karena luka kelihatan, betul kan? Ya, kalau luka kecil ya paling kita kasih obat merah atau kita kasih perban begitu ya. Kalau luka itu parah suatu kita bawa ke rumah sakit dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan mengatasi luka batin? Luka batin kan ada sesuatu yang nggak kelihatan tetapi dirasakan. Lagi-lagi nggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Yuk sama-sama katakan, nggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Dirasakan oleh siapa? Selalu tentu oleh orang yang terluka batinnya. Ya, dan juga oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya.
Nah, nanti saya akan jelaskan suatu kenapa kok bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, sekalipun orang itu pandai menyembunyikan luka batinnya, tapi nanti satu saat pasti akan muncul dan dapat dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dalam hidupnya. Nah, suatu saya akan mengajak suatu kita membuka firman Tuhan Efesus pasal 4 ayat yang ke-31. Tapi sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa dulu, saudara ya. Kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, biar Roh Kudus memberikan kepada kami pencerahan sehingga kami boleh menikmati firman-Mu yang menyembuhkan kami, firman-Mu yang memaksimalkan kami dan bahkan memulihkan kami, dan firman-Mu yang membawa kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus, bantu kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi agen-agen Kristus, yang menghadirkan Kristus dalam hidup kami, yang memulihkan banyak orang, memulihkan keluarga, memulihkan gereja, memulihkan tempat di mana kami beraktivitas, di kantor, di tempat kuliah, di tempat sekolah. Dan kami boleh menghadirkan Kristus yang memulihkan bangsa dan negara kami, dan bahkan kami boleh hadir menjadi berkat memulihkan alam semesta ini. Kiranya Tuhan menolong kami, karena kami lapar dan haus akan kebenaran. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan percaya, amin. Kita buka Efesus pasal 4 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan ayat ini buat kita semua ya. Oke. Firman Tuhan berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan ya. Hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. So, luka batin itu adalah merupakan sebuah istilah psikologis. Ya, kalau istilah biblikalisnya itu adalah kepahitan. Jadi kepahitan dan luka batin itu adalah sinonim. Ya, cuma yang satu itu lebih familiar dipakai dalam dunia psikologis. Ya, jadi suatu kalau kita ketemu sama psikolog Islam gitu atau psikolog ateis, bahkan sebenarnya kita kalau tanya luka batin mereka ngerti apa itu luka batin. Tapi kalau yang kepahitan mereka bingung apa maksudnya kepahitan, terong kah, marek kah begitu saudara ya. Karena istilah kepahitan itu adalah sesuatu yang sangat khusus, itu dimunculkan oleh kitab suci, firman yang kita pegang ya. Nah, dikatakan begini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang. Bagaimana cara buang saudara ya? Kalau sesuatu yang kelihatan sampah itu kalau kita buang bisa saudara, tapi bagaimana yang namanya luka batin itu kita buang? Pakai cara apa? Suatu kalau sampah itu mungkin kita serok, pakai sapu, kita buang begitu ya. Tapi kalau mereka kepahitan, pakai cara apa gitu? Alatnya apa untuk membuang? Gitu. Ya. Dan yang menarik begini suatu ya. Sorry nih, saya harus menggunakan bahasa aslinya suatu ya. Kata hendaklah dibuang itu dipakai kata arteto. Arteto itu kata kerja dalam bentuk auris, ya betul ya. Aku ya. Itu artinya masa lalu. Ya, sesuatu yang sudah terjadi. Ya, jadi habis ini Paulus lagi sudah menekankan dulu ini kamu pernah kepahitan. Ya, nah sekarang pertanyaannya, apakah itu berarti seseorang tidak lagi bisa mengalami kepahitan? Nah, karena setelah kata auris itu ada M-nya, itu M itu imperatif. Imperatif kalau auris masa lalu ditambah imperatif, itu artinya sama dengan jadi ini suatu ya, jadi mengantisipasi, tepatnya antisipasi ya. Jadi auris plus M itu sama dengan antisipasi ya, jadi sesuatu yang pernah terjadi. M itu dalam bentuk imperatif. Imperatif itu sebenarnya adalah merupakan sebuah kata yang sangat serius, kata dalam bentuk perintah ya, jadi itu antisipasi. Nah, karena kita sudah pernah mengalami yang namanya suatu luka kepahitan dan kita sembuh pada waktu itu, artinya karena ada imperatifnya sebenarnya kita bisa lakukan hal yang sama pada hari ini. Ya, nah jadi saudara, dari sini kita melihat ada suatu pengharapan bagi saudara dan kita semua yang sedang mengalami luka batin, ya bisa disembuhkan sebenarnya. Jadi bukan bicara pada masa lalu saudara terluka dan kau sembuh, hari ini dan yang akan datang saudara bisa disembuhkan. Ya. Nah, kalau kita membaca Efesus pasal 4 ayat yang ke-31, ini bukan berbicara tentang emosi satu, bentuk emosi satu dengan bentuk emosi lain itu yang terpisah satu dan lain. Soalnya kepahitan,
nggak ada kaitannya dengan kegeraman. Ya, atau kegeraman nggak ada kaitannya dengan kemarahan, gitu ya. Atau kemarahan nggak ada kaitannya dengan fitnah, ya, dengan pertikaian. Jadi ini berdiri sendiri semuanya. Ya, seperti buah roh. Buah roh itu apa sebenarnya? Ingat nggak? Hah? Itu berdiri sendiri saudara ya. Tapi ini suatu nggak berdiri sendiri. Ya, ini saya sebut sebagai pohon problem emosi. Saya ulangi lagi, pohon problem emosi. Ya, jadi setiap orang sebut kalau dia mengalami luka hati yang kalau tidak disembuhkan, dia akan mengalami problem yang sangat serius secara emosinya. Ya, nah saudara, coba kita lihat kenapa ini disebut sebagai pohon problem emosi. Suatu perhatikan baik-baik saudara ya. Itu tadi ada kekaitan, itu dipakai kata pikir, yaitu paling bawah. Ya, terus kemudian kegeraman itu tumos, kemudian orge itu marah. Kroge itu pertikaian, blasfemia itu fitnah, ya. Kemudian kakia, kejahatan. Ya, ini adalah pohon problem emosi. Ya, dibagi dua. Yang pertama itu adalah internalnya, jadi sesuatu yang di dalam. Ya, kemudian kalau yang di dalamnya sesuatu nggak sembuh, maka dia akan menjadi eksternal. Dia akan melahirkan sesuatu tindakan, perkataan, tadi saya katakan, yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang di sekitarnya, khususnya oleh orang-orang yang paling dekat dalam hidupnya. Itu dapat dirasakan. Jangan-jangan suatu mereka akan menjadi korban dari seseorang yang mengalami pohon problem emosi. Oke. Nah, saudara, kalau Anda melihat ini kelihatannya sih biasa-biasa saja. Saya akan menjelaskan secara bibikalis, saudara, bukan secara psikologis, apalagi dengan teori sosiologis, saudara ya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat serius. Saya ulangi lagi, ini sesuatu yang sangat-sangat serius. Saya berdoa hari ini demi nama Yesus, Roh Kudus menyentuh hati Anda, dan oleh kebenaran ini Anda dimerdekakan dari pohon problem emosi. Sebab kalau tidak, saudara, keluarga Anda ada sebuah ancaman besar. Gereja Anda ada dalam sebuah ancaman besar. Lingkungan sosial saudara, entah itu dalam pekerjaan atau pergaulan, itu ada situasi yang sangat berbahaya. Ya, kenapa? Saya demikian, saudara. Saya akan berikan pertanggungjawaban ini kayak lagi sedang mempertahankan tesis saja, saudara. Oke, baik ya. Oke, baik saudara ya. Saya ingin mulai dari pikria dulu, saudara. Pikria itu kepahitan. Ya, diterjemahkan kepahitan atau bitterness dalam bahasa Inggrisnya. Apa itu kepahitan, saudara? Ya, definisi sederhana begini. Kepahitan itu adalah suatu luka, ya, yang disimpan dalam sebuah memori, ya, memori dalam sebuah ingatan, ya, atau juga bisa yang disimpan di dalam hati sedemikian rupa. Sebuah luka yang terjadi karena orang dekat. Sama-sama kita katakan apa, suatu orang dekat. Orang dekat itu siapa? Bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa anak, bisa kakak, bisa adik, bisa sahabat, bisa pacar, bisa pendeta, bisa majelis, gitu ya, bisa diaken, begitu. Jadi orang-orang yang sangat dekat, ya, dia melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang akhirnya membuat orang itu terluka, ya, terluka. Ya. Nah, begini saudara ya, kalau pikria itu, ya, tidak segera disembuhkan, ya, secara internal saudara ya, maka dia akan naik ke atas tingkatannya. Itu namanya tumos. Ya, tumos itu kalau diterjemahkan secara harfiah itu adalah buta orang mabok, saudara. Ya, buta orang mabok. Ya, biasanya saat itu kalau di zaman Yunani klasik, saudara ya, kalau ada orang yang suka mabok, gitu ya, tumos datang. Jadi suatu orang itu juga berusaha tidak mendekati orang yang mabok. Sebab kalau mendekati orang yang mabok nanti akan jadi masalah, saudara ya. Intinya begini, orang yang tumos itu nggak enak dilihat. Anda pernah dengar cerita Kerja Besar 4? Ketika Kain itu membunuh Habel, sebelumnya Tuhan bilang apa, saudara? Kain, kenapa mukamu muram? Muka muram, nah itu tumos ya. Jadi muka yang gak enak dilihat. Tumos itu kalau saya pakai bahasa sehari-hari itu cepat tua. Kok cepat tua? Coba lihat kiri kanan, muka yang cepat tua. Bukan karena umurnya ya, bukan karena umurnya.
Ya, orang yang cepat tua, orang yang apa ya, nggak enak dilihat gitu ya. Pokoknya tak ada satu kehidupan lah di wajahnya suatu dia, nggak enak diajak komunikasi begitu. Itu bos. Nah, kalau pikiran itu tidak disembuhkan, ya, maka dia akan naik ke atas, tetapi tetap di dalam koridor internal, namanya adalah orge. Orge itu dikenal dengan kemarahan. Ya, kemarahan. Nah, suatu ini menarik. Kata orge ini itu sebenarnya cirinya adalah mudah tersinggung. Mudah tersinggung. Ya, kita diam, dia tersinggung. Kita muji, dia tersinggung. Kita singgung, dia lebih tersinggung. Tanya sama kiri kanan, di KPU di sini ada nggak orang muda kayak begini? Ada nggak saudara? Ini ada orang yang, waduh, saudara, kita akan berada dengan orang itu sulit sekali. Karena apapun yang kita kerjakan sekali itu baik, itu akan selalu membawa kesan dia itu negatif dulu terhadap kita. Negatif banget saudara. Ya, jadi suatu kalau ada seorang majelis nih, ya sudah pas sampai tahap orge nih suatu ya, itu pendeta yang khotbah akan selalu khotbah ini akan negatif. Oh, lagi terang gue nih, begitu kan? Ya, ketika dia lagi sedang khotbah bagus, lagi sedang angkat-angkat diri, begitu terus kan? Negatif sudah pikiran, cara pandang itu negatif dulu sudah. Ya, jadi ini hati-hati loh saudara. Yang berbahayanya begini saudara, kata orgi itu kalau dikenakan kepada manusia itu adalah ngamuk, selain dari ya, tersinggung saudara. Tapi kalau itu dikenakan kepada Tuhan, Tuhan itu orgi saudara. Itu diterjemahkan bukan dengan marah. LAI konsisten menerjemahkan dengan murka. Murka saudara. Murka itu artinya apa saudara? Murka itu merupakan sebuah bentuk kemarahan yang tidak ada titik balik kecuali mengajar, kecuali menghanguskan, kecuali menghukum. Jadi gak ada titik balik. Saya ingin ambil ini saudara. Ketika Tuhan marah, tidak ada titik balik. Itu sebabnya Tuhan perlu, Allah itu perlu ya memutus anaknya untuk menerima murka yang ada pada dia. Karena gak ada titik balik. Sehingga manusia boleh katakan suatu nohok, gak ada harapan ketika berhadapan dengan murka Tuhan itu. Jadi gak ada titik balik. Nah, sampai pada titik ini suatu itu sangat berbahaya. Karena begini suatu, kalau kita baca Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27, di situ dikatakan apabila kamu menjadi marah. Nah, kata marah itu dipakai kata orge, kata yang sama. Ya, tidak dipakai kata tumos, bukan. Ya, tidak pakai kata blasfemia, bukan, tapi itu dipakai kata orge. Nah, kalau kita baca suatu, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nanti suatu ini merupakan sebuah peringatan. Jadi kalau sudah sampai orge nih, hati-hati. Sebentar lagi kamu akan berbuat dosa. Sebentar lagi akan menjadi sebuah tindakan. Sebentar lagi kamu akan merusak orang lain. Hati-hati. Sebentar lagi kamu akan merusak gereja. Sebentar lagi kamu akan merusak keluarga. Sebentar lagi kamu akan merusak pernikahan. Sebentar lagi kamu akan merusak anak-anakmu. Nah, seperti itulah sebetulnya, itu peringatan. Ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu pakai kata orge, sama. Maksudnya apa sih? Janganlah matahari terbenam. Maksudnya kalau belum terbenam masih ngamuk juga, mengapa begitu? Bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya segera diselesaikan pada hari ini juga. Jangan sampai tunggu besok atau besok lusa atau apalagi 1 tahun kemudian. Udah terlalu terlambat, udah banyak yang dirusak sudah. Cepat diselesaikan. Ya, dan janganlah beri, nah ini menarik, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saya pengen tanya, orang yang percaya sama Yesus masih bisa dirasuki sama setan nggak? Kok pakai kunci teologinya? Ini semua kan orang-orang IPA semua nih. Reform ya, reformer ya. Oke, orang yang percaya Yesus masih bisa dirasuk sama iblis nggak? Kehilangan pribadinya sama sekali. Total. Jadi orang yang beda banget masih bisa. Dan bisa angkat tangan? Oke, kalau gitu saya coba yang kedua, ya.
Orang Kristen masih bisa diganggu medis nggak? Coba yang percaya angkat tangan. Oh, bilang hati-hati lu masih bisa diganggu. Oke. Nah, suatu kata kesempatan itu dalam bahasa aslinya dipakai kata topos. Ya, topos itu memiliki dua arti. Yang pertama adalah ruang kendali, yang kedua adalah tempat berpijak. Yang footstep itu dia tempat berpijak. Yang pertama itu mas, yang pertama itu dia apa? Ruang kendali. Itu artinya total seperti dikendalikan oleh iblis. Yang kedua itu adalah tempat berpijak. Nah, sekarang tergantung teologi yang kau pegang apa. Ya, kalau orang karismatik suatu percaya, orang yang di dalam Kristus, kalau dia punya kepahitan segera diselesaikan, dia bisa dikuasai sepenuhnya oleh iblis. Dan dikendalikan sedemikian rupa sampai orang itu segera bingung. Kok bisa ya? Luas banget nih orang. Orang ini kelihatannya baik-baik gitu. Kok tiba-tiba, wih, ngeri banget, guru-guru saya merinding misalnya gitu. Aneh banget nih orang. Saya kaget lihat orang modelnya kayak begini. Dulunya kok nggak begitu, kok tiba-tiba begini. Nah itu artinya sepenuhnya sungguh berbeda. Nah itu kalau orang-orang karismatik, ya. Nah kalau saya bukan megang ini saudara ya, ya. Saya megang ini. Nah saya megang iblis itu masih bisa punya tempat berpijak. Dia tidak mengendalikan saudara, tapi dia punya tempat berpijak dalam kehidupan kita untuk merusak kesaksian hidup kita. Kita tahu yang namanya pohon kelapa? Oke, cara orang memetik kelapa gimana saudara? Nebang batangnya? Apa gimana saudara? Hah? Dia bikin apa? Melukai batang. Apa? Melukai batang. Itu dia. Batangnya dilukai. Cuma satu doang? Satu, dua, kemudian tiga, sampai akhirnya bisa naik nggak? Itu sebenarnya tempat berpijak. Ya kalau kata Martin itu namanya sin usin, dari dosa kepada dosa. Jadi artinya begini saudara. Jadi iblis itu kalau kerja melalui kepahitan, dia itu tidak hanya menjebak saudara dengan satu dosa. Ya, dia nanti akan mempengaruhi saudara lewat kepahitan ini sehingga Anda bisa membuat dosa satu ke dosa yang lain. Ya, jadi saudara ini serius banget. Ya, jadi kita mesti memperhatikan saudara. Ya, jadi gereja itu bisa dirusak kesaksian itu. Dia tidak bisa mengambil alih keselamatan kita, tapi dia bisa merusak kesaksian hidup. Sehingga kalau orang datang ke KTP sini, ngapain gue kesini? Ya, banyak orang yang sudah tersinggung. Ya, itu lihat di cerita di luar. Itu lihat macam mobil seminggu datang. Maka pikir sudah pun, macam itu sama-sama pernah keluar kok. Kenapa itu kan orang yang dewasa rumah kok bisa berantem gitu? Ya pendeta berantem. Lah, sedang itu kalau pendeta berantem sama pendeta nggak apa-apa. So, pendeta berantem pendeta itu kan bingung sudah. Iya kan? Jadi sebenarnya ini akan menghancurkan sebuah kesaksian yang menarik orang untuk datang kepada Kristus. Kristusnya nggak pernah salah, tapi kesaksian kita akan membuat orang lain mengalami batu sandungan. Nah sekarang saya begini satu, Anda mau nggak? Nanti ada orang mau datang ke gereja kita, dia nggak jadi karena ada kesaksian saudara yang rusak oleh iblis. Anda mau nggak? Anda mau nggak ada suatu saat keluarga, anak-anakmu, ya suamimu, istrimu akhirnya menolak Kristus, menolak Injil karena kesaksian yang dirusak oleh iblis? Mau nggak? Hah? Coba yang nggak mau angkat tangan, kalau nggak saya stop. Karena saya tidak mau khotbah sama orang-orang yang nggak mau belajar saudara. Ya puji Tuhan ya, masih ada beberapa orang ya. Baik, nah ini adalah internalnya saudara. Ya, jadi kalau nggak segera diselesaikan, nah maka akan masuk ke yang eksternal. Itu eksternal. Tadi saya katakan bahwa OG itu adalah no point of return, jadi tidak ada titik kembali. Jadi kalau orang sudah dikuasai oleh ketersinggungan, oleh kemarahan, kegeraman itu saudara, ya maka suatu nggak ada titik balik kecuali itu dia lakukan eksternal. Rauke, perkelahian. Ayo siapa di sini suami istri yang masih suka berkelahi? Ayo. Ya, pengurus saya suka berkelahi.
Ya, sesama hamba Tuhan saling berkelahi, hati-hati loh saudara. Ya, ayo jemaat sama hamba Tuhan, jemaat sama hamba Tuhan berkelahi, waduh. Ya, kayak tadi tuh pemuda dari Indonesia Sekaligus berkelahi sama majelis, dipukul tuh majelis saudara. Ya, bahkan yang misalkan didorong sampai kepala berdarah saudara. Itu kurang gitu, sebuah perkelahian. Nah, ada sebuah tindakan fisik yang sangat keras. Ya, terus kemudian aku masuk pada blasfemia. Itu blasfemia itu mungkin blaspheme itu bahasa Inggris ya. Itu artinya ngeblek, ya, memfitnah. Jadi dia menggunakan kata-kata untuk menghancurkan seseorang. Ya, dia menggunakan kata-kata, kalimat, misalnya dengan gosip, dengan fitnah, dan untuk menghancurkan seseorang. Bagi saya, yang tingkat blasfemia ini lebih berbahaya. Kenapa saudara? Soalnya kalau yang namanya roke itu kalau kita pukul kita bisa tangkis kan? Tangkis. Ya. Tapi kalau blasfemia, dia ngomong satu tiba-tiba satu tempat sampai ke sini satu. Kita bingung siapa yang ngomong, kita nggak bisa nangkis kan? Ya, tiba-tiba kita punya karakter udah dirusak ya sama perkataan orang itu. Ya. Yang paling mengerikan suatu kalau dia ngomong sama seseorang, lalu orang ini sampaikan kepada si A, si B, si C, si D sampai si X, X-nya beda banget sama yang pertamanya ini, lebih gila lagi so X itu tambah-tambahin so. Ya saya kalau gosip begitu so, ditambah makin sip, itu gosip tuh. Ya fitnah ditambah makin asik sudah. Ya jadi nggak ada namanya fitnah atau gosip itu statis. Nggak percaya? Nggak percaya ya? Coba nanti Anda buktikan. Anda pernah digosip kan? Siapa yang gosip? Sampai ke 10 orang itu beda banget. Tambahannya banyak sudah. Gitu. Fitnah juga sama. Tambahannya banyak. Itulah ciri dari manusia yang sudah berbuat dosa. Enak banget sudah dia membuat orang jadi rusak sudah. Ya, oke. Jadi kalau itu blasfemi yang menggunakan kata-kata untuk menghancurkan karakter seseorang. Ya. Lalu satu selanjutnya, ini. Kalau hanya untuk sekedar iblis, oke, itu mengerikan, tetapi sangat menakutkan, sangat mengerikan sekali soal itu kalau sudah sampai pada titik kaki. Nanti kalau hamba Tuhan, coba kalian pelajari ya secara analisa kata kaki dari seluruh ini. Coba lihat baik-baik. Nggak ada positif sama sekali tuh kaki itu, nggak ada. Kaki itu artinya apa soal? Yang mau catat boleh. Ya, kaki ini artinya begini. Satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang di mana orang itu tidak lagi takut dengan hukum. Gua nggak takut lagi sama penjara. Gua nggak takut lagi sama polisi. Gua nggak takut lagi sama pengadilan. Dia ambil pisau sudah ditusukin semuanya saudara. Ini psikopat. Iya. Dia udah nggak takut lagi, bahkan dia nggak ada rasa takut di raut wajahnya, mukanya begitu dingin saudara. Tiba-tiba orang itu udah banyak itu saudara. Jadi nggak ada rasa takut dengan yang namanya hukum, nggak ada rasa takut dengan yang namanya kemanusiaan, nggak ada rasa lagi takut dengan prinsip-prinsip pernikahan yang kudus. Saya banyak melayani konseling suatu. Banyak istri, maaf ya, banyak suami itu banyak istri. Ya. Dia melampiaskan kebaikannya kepada pasangannya dengan cara apa? Dengan cara dia selingkuh. Problemnya bukan karena masalah uang, problemnya bukan karena di komunikasi, bukan. Problemnya adalah dia tidak menyelesaikan sebuah kebaikan yang tidak berasal dari hubungan suami istri, tapi dari sebelumnya. Itu dibawa sampai masuk dalam sebuah pernikahan. Satu kali suatu saya menangani seorang gadis saudara, yang dia itu akhirnya dia kena HIV, ya HIV, ya, kena penyakit AIDS. Ya, jadi bulunya kulitnya itu hancur saudara, ya, dan dia itu molos-molos ya, pokoknya udah parah saudara. Saya coba menangani orang ini suatu dan saya berikan bantuan konseling sama orang ini. Nah, singkat cerita suatu dia itu kena penyakit itu karena pacarnya.
Dan ketika pacarnya putusin dia, saudara, kami tidak, dia begitu kepahitan suruh dia balas. Bagaimana cara balasnya? Dia pacarin sebanyak untuk cowok, saudara. Biar semua cowok kena itu yang namanya HIV. Dia menyediakan dirinya. Sorry ya, dengan kata yang sangat vulgar, disetubuhi, saudara. Dengan tujuan semua pria hancur. Ngeri nggak sih? Lalu saya tanya, siapa aja orang? Saya perlu data supaya nanti melindungi orang-orang lain. Itu kalau orang sudah kena HIV itu perlu dijaga supaya tidak menulari kepada orang lain. Banyak banget sudah, banyak banget. Ya, bahkan suatu ada dua pemuda gereja yang saya panggil dan mengalami segera tes arahmu bagaimana. Jadi kepahitan itu memberikan makan dosa. Ya, ada orang yang kepahitan sampai dia meninggalkan gereja lalu kemudian menjelek-jelekan kekristenan. Dia cari-cari kesalahan kitab suci untuk merusak gereja. Itu kepahitan yang tidak disembuhkan nanti akan menjadi kakia. Jadi dia tidak takut lagi dengan yang namanya hukum, tidak takut lagi dengan prinsip-prinsip kekudusan, ya tidak takut lagi dengan yang namanya prinsip kemanusiaan. Nggak takut. Dia akan lakukan apa saja untuk merusak siapapun. Bisa sampai pada tingkat seperti ini sih. Anda tahu, firman Tuhan berkata, cinta akan uang adalah akar dari segala. Itu kata kejahatan sama dipakai ke kakinya. Orang kalau sudah memburu uang segala-galanya, dia nggak peduli orang lain, bahkan keluarganya satu dia nggak peduli. Dia mau korupsi, dia nggak takut, satu paling mau dipenjara 2 tahun, 3 tahun, selesai gue dapat uang 1 T, kan enak kan? Tapi kalau Cina nggak bisa, so uang nanti saudara. Ya, oke. Kita lanjut suatu ya. Jadi ini pikirnya tumos, orge, troge, blasfemia, dan kakia. Ini adalah merupakan pohon problem emosi. Nah, sekarang coba saya ingin kaitkan dengan teks yang lain suatu ya. Betapa seriusnya yang namanya kepahitan. Ya. Ibrani 12 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan, sama-sama kita baca, yang menimbulkan, kebaca nggak sudah? Yang di belakang pasti nggak kebaca ya. Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saya nggak berasa kerusuhan di KPMI ya. Tapi mungkin kalau saya tinggal sebulan, saya akan berasa. Ini gereja ini pasti ada sesuatu, misalnya saya bilang ya, mudah-mudahan itu terjadi. Ya, karena saya pernah melayani beberapa gereja ya, berasa banget ya kerusuhan ini gitu, tarik-nariknya begitu. Ya, ketahuan banget jadi ada sebuah kerusuhan. Saya kadang-kadang ya, kalau mau tahu sebuah gereja itu ada kerusuhan itu gampang ya. Saya tidak tanya kepada pendetanya, saya tidak tanya kepada majelisnya, rohaniawannya, apalagi jemaat, enggak saudara. Ya, saya tinggal hanya mengucapkan semacam lontaran kalimat yang memancing para supir gereja. Suasana kok saya hangat banget di gereja ini. Gimana? Oh, ini langsung diceritakan hebat. Dari situ gua tahu tuh kerusuhan itu terjadi. Kenapa saudara? Karena banyak orang lagi kepahitan ceritanya di mana? Mobil jemputan. Halo? Di mana? Supaya dengerin, saudara. Itu bukan masuk kiri keluar kanan, bukan masuk kiri masuk ke sini masuk ke otak seperti ini. Itu supir itu kasihan, saudara. Dia bukan dapat cerita yang bagus-bagus, cerita kepahitan semua, maka itu supir kadang-kadang sebetulnya. Dari situ saya bisa tahu, saudara ya. Oke. Jadi satu yang baik ini jagalah supaya ini ada kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi so jangan berpikir begini nih, orang kepahitan, orang yang bitterness itu hanya untuk dirinya sendiri, enggak. Orang yang mengalami luka batin, kalau lukanya itu nggak disembuhkan, dia jangan berpikir bahwa itu hanya merupakan sebuah kerugian bagi diri sendiri, enggak.
kepahitan suatu akan menular kepada orang lain, sehingga orang lain memiliki juga kepahitan. Nah, kepahitan suatu akan menarik orang-orang kepahitan, sama-sama kepahitan sudah. Jadi saudara, ini mencemarkan banyak orang. Nah sekarang pertanyaan begini, kenapa dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 dikatakan jagalah? Apa ya? Kata jagalah di situ dipakai kata episkopontes. Dari episkopos itu penilik. Ya. Jadi epis dan skop, epis itu di atas, skop itu di bawah. Jadi dia ada di atas selalu melihat ke bawah, memperhatikan ke bawah. Itu dalam rangka menjaga seorang prajurit yang ada di atas di atas tempat pertahanan atau benteng, dia selalu melihat ke bawah. Ada apa di situ? Ya. Nah, jadi itu dipakai kata participle. Ya, itu kalau episkopontes itu participle. Participle-nya arti kata kerja yang tidak berdiri sendiri. Sebuah kata kerja yang mengikuti kata kerja utama. Ya, misalnya saya memotong sayur. Kalau di Indonesia kan nggak bahasa ya. Itu kan kata kerja memotong sayur. Tapi kalau bahasa Yunani, kata memotong itu nggak bisa berdiri sendiri. Pasti ada sebelum yang dikerjakan. Saya memotong sayur. Karena di dalam kalimat sebelumnya, ibu lagi sedang memasak. Jadi artinya memotong sayur ini mengikuti kata kerja memasak. Gitu, kurang lebih seperti itulah ya. Sedikit-sedikit belajar bahasa Yunani. Kita kan mau belajar bahasa Yunani kan katanya STH itu masih bahasa Yunani. Ya, supaya khotbahnya itu asik dan dalam gitu loh saudara ya. Jadi nggak ece-ece, tetapi juga jangan terlalu berat. Nanti akhirnya nanti emak gue bingung, gue lagi di dunia mana, planet mana, gue bingung nih khotbahkan gitu ya. Bisa disederhanakan sesuai sangat berat gitu ya dengan cerita-cerita dan sebagainya. Oke, kita balik dulu ya. Ini adalah bentuk partisiple, jadi kata kerja yang tidak berdiri sendiri. Contoh satu ya, Matius 8. Jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan acara mereka sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan acara mereka untuk melakukan segala sesuatu telah kuperintahkan kepadamu. So, kalau kita baca bahasa itu semuanya sama semua. Tapi kalau kita baca bahasa Yunani ya kata utamanya itu adalah jadikanlah, bukan baptislah, bukan pergilah, bukan kita disuruh lakukanlah, bukan itu, tapi jadikanlah. Jadikan semua bangsa itu. Kalau nggak ada ini, tiga-tiga ini ada gunanya. Jadi kalau sebuah gereja ya, kalau Anda semua nggak memuridkan jemaat, engkau mau ngajar, kau jadi teladan, kau pergi kemana saja berangkat di sini, ada gunanya. Karena amal agung itu bukan pada baptis, tapi pada memuridkanlah. Saya kemarin baru diskusi sama teman gereja yang sering kali misi. Saya tanya, kalau kalian itu isi ngapain sih? Ya kakak heran. Habis kalian ngapain? Ya kita makan bagi-bagi beras sembako nih. Oh ya, saya bilang kamu ini bahaya. Itu sebagai kata yang keras, itu tindakan berhala. Udah kamu gimana berhala sih Pak? Orang kami misi kok beritakan firman di situ. Entah itu berhala. Saya bilang, karena kamu tidak mengikuti lembaran anda. Kalau kamu di situ, bukan serata kalian. Kamu memulihkan para pemimpin di situ. Bagaimana supaya pemimpin di situ bisa memulihkan apa yang kamu katakan? Oke, kita kembali lagi ya. Jadi satu ini partisiple sudah mengikuti apa? Nah, berarti dia ayat sebelumnya apa? Ayat sebelumnya itu kalau kita baca di dalam ayat ke-14 dong. Ya, nah ayat 14 itu apa soal bunyinya? Coba ayat 14 ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, ini menarik kalau dalam bahasa Indonesia ini seolah-olah ada dua kata kerja. Dalam bahasa Yunani enggak, cuma satu aja. Itu dipakai kata diokete. Diokete, so itu artinya mengejar. Dan itu dalam bentuk imperatif. Artinya ini sangat serius.
Saya pengen tanya, Anda ingin nggak pernikahan Anda penuh dengan damai? Coba siapa di sini pernikahan suami istri penuh dengan damai? Kau angkat tangan coba. Nggak mau nih, serius? Atau semuanya udah nggak menikah? Nah, atau yang kedua, saudara pengen nggak gereja Anda di sini penuh dengan damai? Coba katakan. Orang datang ke sini ini baru gereja penuh dengan damai. Saya hidup di tempat yang begitu kacau. Orang membenci saya, tapi ketika saya datang, aduh saya enak banget masuk gereja ini. Ya gereja penuh dengan damai gitu. Ya, orang luar bisa merasakan itu. Dan yang paling penting ini satu ya, Pak, mengejar kekudusan. Singkat saja kalau kita bicara tentang keselamatan, ya, dibenarkan itu artinya nggak ada usaha saudara sama sekali. Saudara, nggak ada kebaikan sedikit apapun dalam dirimu yang dapat dipakai alasan oleh Tuhan untuk membenarkan Anda. Nggak ada. Anda dibenarkan hanya oleh karena anak domba Allah. Nggak ada bagi saudara sama sekali. Kemudian suatu ini masa lalu. Masa yang akan datang itu bicara Anda dimuliakan. Artinya suatu saat Anda akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Itu nggak ada bagian Anda sama sekali. Sedih pun kata Anda. Siapa bisa memberikan orang yang kematian kecuali Tuhan? Tapi kalau kita bicara dikuduskan, firman Tuhan begini, kamu sudah hidup oleh Roh, maka hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh. Artinya begini, di dalam prinsip pengudusan hidup itu sebuah proses. Ada bagian Tuhan yang menguduskan kita, dan ada bagian kita yang menguduskan diri kita. Kerjasama, saudara. Saya pengen tanya, siapa di sini yang mau dewasa secara rohani? Coba angkat tangan satu. Saya menjadi istri, jadi suami, jadi pengurus, jadi pendeta. Ya, yang namanya jabatan itu nggak menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Ya. Orang yang dewasa adalah orang yang rapuh, tapi dia masih berproses untuk menjadi lebih dewasa. Dia nggak takut dengan kegagalan, dia bangkit lagi dari kegagalan itu. Itu sebuah proses terus-menerus dia perjuangkan. Nah, problemnya begini, saudara. Kalau kita tadi baca di ayat 15 ya. Kalau kita tidak memperhatikan yang namanya kasih karunia itu, maka yang namanya kepahitan itu akan merusak proses pengudusanmu, akan merusak proses kedamaian. Itu nggak main-main, saudara. Kalau Anda mengatakan kitab suci bukan firman Allah, itu terserah Anda. Bagi saya, kitab suci adalah firman Allah, itu kebenaran yang mutlak. Yang mesti saya pegang, lebih dari psikologi, lebih dari sosiologi. Firman Allah itu memimpin segala sesuatu sebagai sebuah kebenaran. Jadi sangat bahaya sekali kalau yang namanya luka batin itu tidak disembuhkan. Ya, jadi udah nangkep satu ya. Dari sebenarnya di teks-teks kitab suci yang lain itu banyak ya, yang menunjukkan betapa seriusnya yang namanya luka batin kalau tidak sembuh. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk lebih lanjut suatu story. Ya. Apa sih menjadi penyebab tadi ya? Penyebab orang yang luka batin ya. Tadi kalau definisi umumnya kan adalah orang yang sangat dekat, bukan orang yang jauh. Ya. Bukan tukang beca di sana, nabrak kita jadi kita luka batin. Nah, itu aneh banget, saudara. Ya. Orang psikolog juga ketawa. Bukan main sama tukang beca. Ditanya siapa tukang beca? Tuh nggak tahu tuh siapa tuh orang yang tinggal di gang sana. Psikolog tahu sebetulnya gila nih orang di sana. Bukan luka batin, gila kan namanya satu ya. Nah, ini siapa nih saya akan masuk lebih dalam ya. Penyebabnya apa sih? Yang pertama itu adalah kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ya, KDRT bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk kata-kata, bisa dalam bentuk penelantaran. Itu kalau dalam definisinya hukum pidana KDRT-nya Indonesia. Itu diadopsi satu ya. Jadi dalam bentuk apa? Satu kekerasan, memukul, ya hajar itu biasanya teriak wanita. Ya, tapi juga bisa bentuk pukulan, bentuk apa? Kata-kata. Nah itu biasanya dari wanita ke pria. Ya, kalau pria itu hemat pukulan kan, kalau wanita enggak, wanita itu lebih hemat kata-katanya. Ya, dia nggak mukul pakai fisik, tapi dia mukul pakai kata-kata, langsung remuk tuh pria, saudara. Langsung lemes ya, hancur, saudara ya. Itu pakai kata-kata, saudara. Atau penelantaran dibiarkan, dikasih nafkah, ya. Maaf ya, bahkan mungkin
Nah, dikasih juga dalam arti kebutuhan seksualitasnya, itu ditelantarkan. Surat itu akan menyebabkan kepaitan. Ya, di sini ada anak-anak remaja, tapi tak apa-apa ya. Jadi ke depan, nanti ke depan. Ya, kamu belajar. Ya, ya. Jadi untuk saudara-saudara yang udah menikah, ya, saya tidak membuka ya. Anda tanya kepada dokter-dokter yang memang ahli seksologi, ya, tanya, ya, gimana akibatnya kalau seorang istri itu nggak memenuhi kebutuhan seks dia dalam jangka waktu itu, kepahitan. Dan saya pakai istilah kepahitan. Biasa kalau dokter sebut dia akan bilang begini, hati-hati nanti suamiku nyeleweng. Itu bahasanya dia. Kalau bahasa saya adalah itu kepahitan. Ya, tangkap suatu ya. Oke, itu kekerasan dalam rumah tangga orang yang sangat dekat. Ya, orang bilang itu musuh dalam selingkuh. Kamu udah tahu belum? Oh belum. Ini juga belum ya? Oh belum. Mau. Oh mau, gitu ya. Nanti musuhmu itu adalah musuh dalam selingkuh. Ya, istrimu, ya suamimu yang dalam selingkuh, ya masa membantu kan nggak mungkin, saudara. Ya, jadi orang yang paling dekat itu yang paling bisa menyukai. Ya, saya katakan sudah orang yang paling dekat buat orang yang jauh. Ya, sangat aneh suatu ya. Ada orang itu mengalami luka batin karena masalah seksualitas itu nggak dipenuhi. Bisa. Dengan sekali. Oke, yang kedua, orang terdekat atau yang dipercaya, bisa pacar, tadi saya sebutkan ya. Tadi pacar itu dia menularkan AIDS, HIV, dan akhirnya marah sekali dan dia melampiaskan itu dengan dia melakukan hubungan seks kepada sebadan mungkin pria, supaya pria itu rusak. Ya. Oke, jadi itu orang terdekat itu bisa gembala, bisa majelis, dia bisa kakak, bisa adik, dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah kesalahan kecil yang berulang-ulang. Nah, sama-sama kita harus tahu kesalahan kecil yang masa iya sih Pak, kesalahan kecil yang berulang-ulang kok bisa menyebabkan kepaitan? Bisa. Soalnya begini ya, ini saya kasih contoh satu ya, ini analogi aja. Ada sebuah batu keras, batu di saudara ya. Batu ini itu dapat dihancurkan dengan dua cara. Yang pertama digebu pakai godam. Kalau godam ya, martil yang sangat gede gitu, hajar, jebret, pecah. Nah, yang kedua, taruh batu itu di tepi air terjun sungai. Kena air, air kan lembut saudara ya, atau titikan air, tes, nanti lama-lama pecah itu batu saudara. Itu kesalahan kecil yang diulang-ulang. Saya dulu nggak sadar sebelum saya ini punya kebiasaan kecil, kesalahan kecil yang diulang-ulang yang menyebabkan istri saya terluka. Dan saya juga nggak menyadari, saya juga punya luka akibat dari kesalahan-kesalahan kecil yang diulang oleh istri saya. Kesalahan kecil istri saya apa soal? Ini saya kasih contoh. Itu entah kenapa sebenarnya sampai sekarang. Itu kalau saya lagi tidur di kamar enak-enak, begitu, saya tidur. Saya kadang-kadang kaget karena pintunya terbuka. Pagi-pagi kan, itu ada pengurus, atau ada yang bersih-bersih rumah saya, dia mau masuk, dia berpapa beta lagi, itu saya kaget dulu. Saya tutup pintu. Besoknya lapor lagi sama saya ngomong, Yen, bisa nggak tutup pintu? Dia bilang bisa. Besoknya nggak dilakukan lagi sudah. Terus begitu. Nah, sementara saya juga punya kebiasaan kecil lain yang membuat dia terluka. Taruh kunci mobil, kunci pintu di mana saja. Istri sudah bilang, yuk lu taruh kalau kunci mobil, taruhlah tempat kunci. Saya kadang-kadang saya taruh satu kali pernah taruh di kulkas. Saking hausnya, suatu saya minum, saya taruh kunci, saya minum, saya tutup. Besoknya cari kuncinya kemana? Wah, orang kabel koprak sama istri saya ngamuk, marah-marah sampai telat jalan. Ketemunya di kulkas. Dan sampai sekarang masih begitu. Itu kesalahan-kesalahan kecil, ya. Oke, jadi ini penyebab dari orang yang bisa mengalami luka batin. Jadi jangan anggap kesalahan kecil itu nggak bisa melukai, itu bisa melukai.
Ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya, pengampunan adalah kunci kesembuhan. Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Pengampunan kunci kesembuhan. Ya, jadi kalau yang namanya tadi kalau dibuang ada satu sampah, kita bisa pakai selokan begitu ya, atau lidi ya untuk membuang sampah itu. Nah, kalau kita punya yang namanya luka batin itu sampah. Karena sebuah akan membuat orang itu jadi rusak dan akan merusak lingkup sosialnya. Yang merusak keluarganya, merusak gerejanya, yang merusak komisi remaja, dan seterusnya. Banyak hal yang akan bisa dirusak. Nah, bagaimana cara kita membuang misalnya? Nah, coba kita lihat. Hari ini satu ya. Oke, kita bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah suatu yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tadi ayat 31 itu bicara kepahitan. Ya. Ayat 32 ini bicara caranya, bagaimana kita membuang yang kepahitan dan segala macam kejahatan. Tadi kata segala kepahitan dan segala kejahatan. Segala kepahitan artinya apa? Kepahitan mau di masa lalu, mau masa sekarang, semua kepahitan akan menciptakan segala kejahatan ujung-ujungnya. Jadi alhamdulillah kita asal dari mana? Kepahitan ini. Kalau dia pernah kepahitan sama kakaknya, dia akan bisa membuat kejahatan yang ada hubungan sama kakaknya. Itu bahayanya pohon problem emosi. Nggak ada hubungan sama sekali. Tapi kok bisa? Ya bisa kan? Ya. Oke, nah begini satu. Jadi kalau kita membaca ayat ini satu, tetapi hendaklah kamu ramah. Begini, seseorang yang sudah sembuh hatinya dari luka batin atau dari kepahitan itu, dia adalah orang yang ramah. Nah, ramah itu selalu dipakai kata Kristoi. Kristoi itu artinya adalah seseorang yang dia menjadi orang yang kindness gitu ya, orang yang baik begitu. Ya. Dia bisa bahkan memberikan sesuatu untuk keuntungan dari seseorang yang melukai dia. Ini saudara. Nah, orang yang model kayak begini sudah sembuh. Orang kayak begini adalah orang yang wajahnya enak dilihat, bukan tumos. Yang gak enak dilihat gitu, enak diajak ngomong. Ada sebuah komunikasi yang bagus begitu, yaitu ramah, penuh. Nah, selanjutnya adalah penuh kasih mesra. Nah, kata kasih mesra itu dipakai kata splak. Eu splaknoi. Ya, eu splaknoi itu dari kata splaknon. Itu artinya belas kasihan. Ya, sesuatu yang datang dari dalam. Ini pernah sakit perut nggak? Satu keluarga ada 10 orang. 10 orang sama-sama sakit perut. WC-nya cuma satu. Aku pengen tanya, ayo 10 orang itu ngapain ayo? Ayo, 10 orang itu ngapain ayo? Hah? Ini satu ini yang apa-apa, potong nama deh. Masuk ke itu namanya splaknon. Artinya apa ya? Dia harus lakukan sesuatu begitu. Dia tidak bisa tinggal diam, maksudnya begitu. Ya, dia tidak bisa tinggal diam. So ingat Yesus itu selalu splaknon, belas kasih. Ketika Yesus lihat orang yang buta, muncullah dan itu belas kasihan yang membuat dia menjamah orang itu jadi sembuh. Belas kasih itu punya kuasa untuk menyembuhkan orang. Kalau kepahitan itu merusak orang, menyakitkan orang, merusak tubuh, nanti ada baiknya nih, boleh ada seminar dan kepahitan dipandang dari sudut medis. Bagus banget sebetulnya. Penyebab kanker, khususnya kanker lever, kanker lambung, ya, itu kebanyakan dari kepahitan. Ya, oke. Itu kasih mesra aja. Satu orang itu dia nggak tega gitu. Ini event tuh musuhnya dulu menyakiti dia, tapi dia tuh nggak tega. Jadi kasih mesra di sini bukan sekedar basa-basi. Halo, hai, apa kabar? Sesuatu bukan, tapi itu karena muncul dari apa? Dari hatinya yang sudah sembuh. Suatu kalau di gereja ini ada orang model kayak begini, berbahagialah saudara.
Karena orang ini pasti akan jadi berkat buat banyak orang. Nah seringkali kita coba melihat orang yang sembuh itu dan ukurannya apa? Ya kalau dia udah mau punya musuh. Bener nggak saudara? Ya kalau dia nggak bikin masalah, dia itu artinya udah sembuh. Enggak. Kitab suci satu enggak mengajarkan seorang Kristen itu dalam arti pasif, enggak. Statis, enggak. Iman Kristus selalu mengajarkan yang namanya iman itu musik positif, musik dinamis. Jadi bukan dia diam, tapi dia melakukan sesuatu demi kebaikan orang lain. Nah kalau dia sudah sampai titik ini sampai dia sembuh. Pertanyaannya, gimana dengan saudara? Jangan-jangan ada diem-diem ini, ya saudara, saya nggak mau jadi majelis apa-apa kan? Gue masih datang ke gereja kan? Oke dong, tapi gue nggak mau jadi majelis. Gue nggak mau jadi pengurus, tapi boleh dong datang dong. Boleh nggak datang ke gereja tiap minggu? Boleh dong. Jangan-jangan dia sembuh, memang dia nggak rusak, tapi dia nggak maksimal. Banyak tersebut, bukan saja di KPM begini. Ya dugaan saya, kerja saya lebih banyak nggak mau jadi majelis, mau jadi pengurus, tapi dia tetap datang ke gereja. Tanya mau nggak jadi majelis? Nggak mau. Kenapa alasannya? Nggak apa-apa, gue nggak mau aja. Nggak apa-apa kan? Yang penting kan gue kasih persembahan. Udah ngomong gitu kita nggak ngomong apa-apa nih. Iya kan? Nah ciri-ciri orang yang begini sampai dia itu belum maksimal. Bukan berarti nggak sembuh, tapi belum maksimal di dalam tingkat kesembuhannya. Sampai yang Tuhan mau. Dia itu memiliki semacam kasih mesra, ya. Dia itu menjadi ramah, gitu. Bahkan menyembuhkan orang lain. Bukan diam, bukan dia mati, datang duduk diam dengan dada. Apa? 5D, 1, 2, 3. Datang duduk diam dengan dada. Kayak sekarang mungkin datang duduk diam dengan dada. Apa yang ini? Ketemu lagi nanti lupa. Ya kalau ada waktu lah ya, kalau diizinkan. Oke, jadi suatu itu kasih mesra, ya. Nah ini menarik begini satu ya. Tadi kalau kita baca lagi, kata hendaklah itu gines itu sebenarnya terpakai jadilah ramah, jadilah kasih mesra. Nah, yang baik-baik ya, itu dipakai kata present, imperatif, middle, passive. Ya, present itu artinya setiap waktu, karena sama-sama itu. Setiap waktu saudara harus menjadi orang yang penuh kasih mesra, orang yang ramah. Itu harus. Nah, itu lebih imperatif. Dan itu dalam bentuk middle pasif, itu artinya nggak bisa berdiri sendiri. Artinya mesti ada satu kata kerja yang mengikuti kata ini supaya saudara bisa mesra, supaya saudara punya belas kasihan. Kalau nggak ada kata kerja yang mengikutinya ini, maka ini nggak ada gunanya. Nah, kata kerjanya apa sobat? Notik bebek. Dan saling apa itu? Saling mengampuni. Bisa pikir kata saling mengampuni. Kata mengampuni situ sebagai kata anugerah. Saya ulang lagi pakai kata anugerah. Kamis. Anugerah itu artinya apa sobat? Anugerah itu artinya begini. Seseorang yang sedang layak diampuni. Gak layak sama sekali, tapi dia mau mengampuni. Atau seseorang itu gak layak menerima sebuah pemberian tanda baik kepada orang itu, tapi orang itu, seperti si pemberi itu tetap memberikannya, memaksa orang itu untuk menerimanya. Suatu kali itu dalam sebuah camp pemuritan, ada 2 bos yang dari dulu musuh buyutan. Ketika saya bimbing camp itu suatu terjadi pemulihan. Apa yang terjadi saudara? Rupanya ini mereka ribut gara-gara utang. Bukan karena mereka nggak bisa bayar, bukan salah satu bukan nggak bisa bayar gitu. Tapi yang satu ini kepaikan sama orang ini karena menghina terus. Kepaikan saudara, dan akhirnya sembuh dan itu nggak sembuh. Lalu yang terjadi apa saudara? Dia yang tadinya punya utang, dia bilang, ini lah, aku sekarang udah sembuh ya, aku pengen ambil keputusan, aku ingin apa ya? Aku ingin bayar sama kamu. Sebenarnya kamu ini nggak layak ini untuk saya bayar. Karena kamu ini sudah mengatakan kata-kata fitnah segala macam itu kalau didenda secara pidana lebih mahal. Tapi saya akan bayar, dibayar. Orang ini
Jangan, jadi dia nggak mau saya lihat. Jangan, saya ngomong jangan nggak apa-apa, saya juga. Aduh, terima kasih. Waduh, terjadi pemulihan semua. Jadi akhirnya mereka saling dorong-dorong ngecek. Jangan, ini kasih, jangan. Akhirnya saya lihat begitu, kan mereka ributkan. Ya sudah gini deh, itu ceknya kasih gereja aja. Mereka ngomong sepakat, ya boleh kasih gereja. Akhirnya kasih ke gereja sudah. Jadi lunas. Nah itu penuh kasih mesra dan itu naik. Nah kata mengampuni itu adalah karis. Itu satu anugerah yang kau tidak layak menerimanya, tapi Tuhan paksa untuk Anda menerimanya. Hanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dia mampu melakukan itu. Ya, jadi satu ini saya bicara secara logosnya dulu nih. Kebenaran ya, supaya terbuka dan kata kebenaran itu akan memerdekakan kata firman Tuhan ya. Setelah kita akan masuk pada mengampuni hal-hal praktis sesuatu ya. Yang pertama, minta diampuni. Sama-sama kita lakukan sesuatu, minta di. Kalau minta diampuni, posisi Anda apa? Anda melukai lu. Anda kan salah kan? Ya, minta diampuni. Hati-hati sesuatu ya. Seringkali dalam relasi kita, kalau seseorang berbuat salah dan melukai, kita bukan minta diampuni, tapi kita berbaikan. Saya ingin katakan begini, berbaikan dengan minta diampuni itu dua hal yang berbeda. Satu kali suatu saya kedatangan seorang yang minta konseling sama saya. Ini ibu-ibu sudah datang. Saya cukup kaget karena dia datang. Situasi-situasi itu aneh banget gitu. Dia duduk, dia begini, Pak, ada yang aneh nggak dari saya? Bilang aneh lah saya bilang. Ngapain bawa gelang begitu banyak dari ujung sini so kiri kanan? Mas lu sudah. Gua sudah bilang untuk kalung juga banyak. Dalam hati menyumbang ke gereja kali ini. Terus bilang inilah masalah saya Pak. Saya kalau lihat gelang ini, enak. Kenapa enak? Ini adalah pemberian suami saya. Semuanya, nggak ada yang beda orang lain. Setiap kali suami saya melakukan kesalahan, menyakiti hati saya, dia keluar beli gelang emas dikasih. Dulu waktu awal saya dikasih senang banget, waduh suamiku baik banget ya, aku dikasih emas. Tapi dia tahu polanya, setiap kali nyakiti beli gelang emas, kalau nyakiti beli gelang emas, setiap kali nyakiti beli gelang emas. Halo, ada orang mereka begini tempat ini? Kayaknya ada, bukan dalam mengejar beli gelang emas. Nah kalau menyakiti istrinya, Mama, yuk malam kita makan yuk. Yeay, itu namanya juga sama berbaikan, bukan minta diampuni. Ini saya ngomong sama pria ya, dalam hal ini Anda di biang ini suatu ngomong minta diampuni. Gengsi itu ya. Daripada dengan pendek ya, gengsi. Lu siapa sih? Ya, lebih suka berbaikan, lebih baik keluar duit. Ada istri makan, kasih dia pakaian, lalu ya sudah selesai. Enggak selesai. Masalahnya begini, ketika engkau tahu engkau salah, lalu kau ajak dia makan, itu namanya apa? Ketika engkau tahu itu salah, lalu kamu kasih dia emas, itu namanya apa? Bilang sama kiri kanan, nyogok. Maka nyogok itu gak pernah selesai di Indonesia. Halo? Lu bisa marah-marah ke polisi, lu sendiri yang nyokok istrimu. Jadi tolong kalau engkau salah, kau minta maaf. Saya juga dulu modelnya begitu, senyokok istri ya kasih baju, lah makan, pendeta minta maaf, kata orang gitu ya. Tapi saya belajar seperti itu. Istri saya ngomong begini, saya itu paling menghargai suami saya bukan karena khotbahnya, bukan karena kepandaian, bukan. Tapi saya menghargai, menghormati suami saya karena suami saya dia tahu kalau dia salah, dia sebutkan salahnya. Detail banget, saya belajar begitu. Ya, aku minta maaf ya, ini salahku. Satu, saya cerita panjang lebar. Dua, saya cerita panjang lebar. Tidak, ada lagi lain. Saya tanya lagi, ada, masih ada. Yang mana itu? Cerita. Oh ya, aku tambahin lagi. Oke, ada 5 ya. Ya, aku minta maaf kelima ini, tak sebutin lagi. Bener nggak? Nah udah lunak sepertinya. Langsung dia jatuh cinta sama saya terus menerus. Kenapa? Karena saya belajar untuk minta diampuni, bukan nyogok.
Ya, suami-suami, anak-anak, jangan nyogok emak lo kalau lo salah. Minta ampun sama nyak lo. Gitu. Oke. Nah, yang kedua sobat adalah ini nih. Evaluasi perbaikan. Saya selalu mengevaluasi sebenarnya. Kayak misalnya tadi itu ya, kayak kunci dalam kan. Gimana ya? Udah baik belum? Ya sih, udah mendingan dari itu. Haleluya, puji Tuhan. Tapi tetap pas kadang-kadang masih ada satu kunci dari mana, begitu ya. Tapi kadang-kadang perlu ada satu lah. Ya, saya juga istri saya juga nggak baik semua ini gitu. Tapi begini satu ya. Saya setiap kali melihat pintu masih terbuka, hati saya bersyukur. Lagi tidur bangun, wah pintu masih terbuka, saudara. Saya bersyukur. Artinya apa? Satu, istri saya masih hidup. Coba kalau pintu tertutup selama-lamanya, artinya apa? Kan dia udah meninggal, saudara. Saudara Tuhan, aku gak mau istriku dipanggil pulang Tuhan. Lebih baik aku dulu deh, jangan dia. Kata pun masih terbuka, aduh Tuhan, istriku masih ada. Pagi ini masih bisa masak sayur asem, ikan asin. Itu kesukaanku sama terasi. Enak. Ada amin, saudara? Jadi ada perspektif baru, saudara. Ya, oke, baik. Tadi saya lihat, saya mengampuni. Ya, mengampuni yang paling sulit. Jadi kalau Anda mau belajar sesuatu yang mengampuni, ampunilah yang paling sulit. Kalau Anda bisa mengampuni yang sulit, yang lain bukan paling sulit. Saudara, saya dalam diri saya, apa yang paling sulit saya ampuni sesuatu itu? Mata sih. Jadi kalau ada seseorang yang melototin saya begini, sampai lupa, ya, itu tiba-tiba saya bisa menjadi makhluk ke atas. Ngomong tiba-tiba udah nggak ada arahnya kemana, suruh juntrungan, suruh ya udah kacau. Anda tahu siapa pemuda tadi yang mukul menulis? It's me. Saya saudara. Anda tahu bagaimana istri saya jadi korban dari kekerasan saya, saudara. Saya pernah sambit dia pakai kunci, saudara. Mungkin Anda dengar kayak begini, pendeta tak layak untuk khotbah di situ. Tapi nggak apa-apa. Saya ingin tunjukkan siapa yang istimewa dulu sebelum saya memasuki sebuah proses untuk saya bisa lulus. Saya pernah siram anak saya dengan air panas. Itulah saya sebenarnya. Gila banget sebenarnya. Hengi sampai gila banget. Saya pernah satu kali sampai ngomong sama istri saya, gue nggak peduli sama gereja mau hancur, mau rusak, mau pecah, gue nggak peduli, gue mau tinggalin gereja. Sampai pada titik itu, saudara. Aku bersyukur kalau hari ini aku berdiri, bukan karena aku hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Tuhan yang beranugerah kepada saya. Saya itu nggak layak menerima anugerah, tapi Tuhan paksakan untuk si Hekis yang menerima anugerah itu. Dan dengan anugerah itu saya putus. Saya mengampuni siapa saja. Nggak ada hubungan sama istri saya, nggak ada hubungan sama anak saya, nggak ada hubungan sama majelis, nggak ada. Saya ampuni tokoh saya yang bernama Rudi Setiawan. Dia itu selalu kalau membuli saya itu bukan pakai tangan, tapi pakai mata. Ototnya selalu, mana dulu saya masih kecil, so takut boleh matanya kalau saya. Saya nanti kalau dia gede, saya pukul. Saya belajar taekwondo, karena aku tahu kakak saya tinggi. Taekwondo kalau tendang ini kena apa-apa selesai sudah. Dia belajar. Saya tuh menjadi preman, saudara. Waktu SMA suka nodongin, waktu SMP suka nodongin orang di pensiun tahu. Maaf ya nanti kalau papa pernah saya todong, ya, bisa kan? Itu saya satu begitu rusak, saudara. Tapi sisi lain, sudah bisa bayangin. Saya jadi preman, tukang todong, tapi saya ngajar sekolah minggu. Alamak, pendeta nggak tahu loh. Tapi itulah saya, saudara. Majelis saya nggak tahu loh. Kalau di saat saya tukang berantem. Ada satu rektor sekarang itu dia dulu, dia kalau ingat sama saya ketawa, apa itu mukul gue? Karena saya pukul semua rektor itu waktu di kampus. Saya pernah diskor 1 tahun. Pernah diskor. Saya pernah disuruh angkat koper sama saat itu. Saya pernah mengalami masa-masa yang sangat jelek banget. Karena kebaikan saya nggak sempat. Mata itu sebetulnya ketika lagi lapar, kan lapar kan berdebat dengan saya.
Ada satu orang mati mau, saya datang, saya pukulan. Langsung dia diungsikan ke tempat yang paling kecil, saudara. Itu di disiplin sama gereja. Yang saya dorong itu paman saya. Sampai kepala berdarah kena tembok. Satu saya ingin katakan, saya ketika cerita ini bukan lagi sama enggak. Satu saya ingin mengatakan dunia saya ini hamba Tuhan, saudara. Lulusan sekolah teologi saya muridnya Pak Tom, muridnya Pak. Ya, itu juga itu ada angka sempurna, kau sempurna mengampuni. Tiap kali kau ampuni, itu artinya setiap kali kau mengampuni, kau tidak lagi melihat kesalahan yang dilakukan itu sebagai sebuah kesalahan yang sama seperti itu. Tapi itu yang mudah lagi mungkin lagi. Tapi hari ini saya mengampuni untuk kesalahan hari ini. Sempurna. Oke, besok ini mengampuni yang paling sulit dan mengampuni lagi dan oke, yang terakhir suatu ini saya akan ini ya. Ini sama-sama kita kata 1, 2, 3. Jika Tuhan sudah mengampuni semua kesalahan kita, lalu apa hak kita tidak mengampuni sesama yang ada dalam lingkungan sosial kita? Siapa kesini tidak? Saudara mengalami bahwa Yesus telah mengampuni kita. Coba tangan saya sudah diampuni oleh Yesus. Dulu saya pada masa lalu, sekarang yang akan datang cuma tangan. Saya pengen tanya, seberapa banyak dosa yang pernah menyakiti hati Tuhan? Seberapa banyak? Banyak sekali. Saya pengen tanya, apa hakmu tidak mengampuni suami? Apa hakmu tidak mengampuni orang-orang yang dekat dengan hidup? Apa hakmu kalau sudah diampuni sebelum dalam Kristus? Tetapi ini merupakan sebuah pengampunan yang berpusatkan kepada Kristus. Apa yang telah Kristus sediakan yang sudah kerjakan. Ini beda dengan pengampunan sifatnya psikologis. Kalau pengampunan psikologis adalah sebuah pengampunan yang kau berikan kepada seseorang berdasarkan kekuatan, berdasarkan motivasi kebaikan. Iman Kristen. Kenapa kau mengampuni? Karena apa yang sudah dikerjakan, yang sudah dilakukan dan yang sudah disediakan oleh Yesus. Yesus telah mati di dosa untuk mengampuni dosa kita. Itulah Efesus 1. Dapat kamu saling mengampuni sebagaimana Kristus, sebagaimana Allah di dalam Kristus. Saya kalau ingat khotbah saya selalu, Tuhan aku ampuni, Tuhan aku ampuni. Jadi begitu kalau depan teman saya matang motor untuk apa? Itu dapat punya pengaruh lagi sama saya. Suatu hari ini, jangan sembunyikan luka hati dengan engkau giat melayani. Banyak suatu orang Kristen yang hari ini satu dia bagaimana lari daripada luka batin. Dia giat dalam pelayanan. Kenapa? Supaya dia tidak ingat lagi luka itu. Saya mau kasih tahu, ingat pengalaman saya. Tiba-tiba engkau jadi aku itu sangat mengerikan. Ketika engkau manusia. Saya ingin tutup khotbah, ya, khotbah seminar pasal nano-nano, ya, dengan sebuah kisah yang namanya Dev. Dev itu seorang pengarang sebuah buku yang berjudul A Child Told It, seorang anak 5 binatang. Di situ kurang lebih ada 97 cara penyiksaan orang tua kepada anak sangat mengerikan. Saya sebutkan beberapa saja. Satu kali ketika si Dev masih kecil, saudara, dia tuh lahir sebuah orang yang normal. Tiba-tiba kenapa mamanya itu jadi orang yang anggotan. Anggotan ya, tiba-tiba menjadi orang yang mengerikan banget gitu, saudara. Dia satu kali ketika ada di dapur, suatu dia menumpahkan sesuatu, mama orang yang baru saja dimatiin. Aduh mama, lagi mama dipaksa, saudara. Sampai dia lupa, saudara, bakar. Satu kali saya tua dari sebuah meja. Dia membawa damai berbeza. Dia tulis bukunya sebuah child called it, karena mama yang panggil itu binatang anjing. Ya, dia tulis di dalam kalimat terakhir. Kutipan dari doa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang ini hebat. Kalau saya berdoa, hari ini kalau engkau terluka sesuatu, lepaskan. Lepaskan. Dengan anugerah. Kenapa? Karena kau sudah merasakan anugerah dalam
Kristus itu untuk kita. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Kamu saya kali ini bahwa seminar saya hanya sekedar sebuah teori membuka wawasan buat saudara. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk berambil keputusan di dalam doa. Engkau ampuni seseorang yang telah melukai. Jangan kau pernah berpikir begitu, seorang yang mati. Kau saya mengampuni dirimu sendiri. Mungkin kau berkata begini, orang itu sudah di luar negeri, kok ngapa sih mesti ngampuni? Biarkan Roh Kudus yang hari ini menimpakkan. Ada sesuatu kau bereskan di hatimu. Yang berkata di sini aku Tuhan. Kau beritahu kepada saya sebuah luka yang tersembunyi. Hari ini saya sembunyikan. Sudah bertahun-tahun saya sembunyikan. Dan ini muncul. Hari ini saya ambil keputusan mengampuni orang itu. Setelah boleh taruh tanganmu di dalam dan saya akan berdoa untuk segala. Sudah dulu. Puji Tuhan. Siapa lagi sudah? Puji Tuhan. Siapa lagi saudara Tuhan, aku ambil keputusan untuk mengampuni orang yang telah menyakiti hati saya. Mungkin itu bisa orang tua, mungkin itu bisa kakakmu, adikmu, pacarmu, suamimu, istrimu, mungkin hamba Tuhan, mungkin majelis, mungkin pembinamu. Tanganmu di atas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bolehkah saudara yang menaruh tangan di dada ikuti saya berdoa. Yesus, hari ini saya sadar oleh kebenaran-Mu, saya diingatkan tentang sesuatu yang berbahaya buat diri saya sendiri, yang namanya kebaikan. Hari ini Yesus, saya ingin beres dengan luka batin ini dengan cara mengampuni orang yang menyakiti saya. Sebutkan siapa namanya saudara, orang yang menyakiti hatimu itu, yang melukai. Sebutkan namanya. Ikuti saya berdoa lagi. Yesus, saya mengampuni apa yang dikatakannya, apa yang diperbuatnya. Silakan kau ceritakan kepada Tuhan apa yang dikatakan, apa yang telah diperbuat. Buat hidupmu, sehingga kau sangat terluka. Ceritakan, selama ini kau tidak pernah ceritakan kepada siapa. Kau ceritakan. Kamu ceritakan sama Tuhan dalam doa. Ikuti saya berdoa lagi. Di dalam nama Yesus, saya ampuni orang ini. Itu semua perkataannya dan perbuatannya yang melukai hati saya. Roh Kudus, ingatkan saya. Kalau peristiwa ini muncul lagi di hati dan memori saya,
Kiranya Roh Kudus menolong saya melakukan hal yang sama untuk segera mengampuni orang ini. Tuhan tolong saya yang rapuh ini. Jangan jauhkan saya dari kasih karunia. Dekatkan saya dengan salib Kristus. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salib-Mu, air hidup dan darah-Mu, sucikan hatiku. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa, hamba meminta kepadamu untuk semua orang yang hidup mendengarkan firman-Mu hari ini, bahwa mereka tuh selalu dekat dengan salib Yesus, memandang kemuliaan anugerah-Mu yang ada di kayu salib itu. Jangan membuat kami lupa akan anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, lupa akan anugerah-Mu yang mengampuni kami. Biarlah Tuhan apa yang telah Kau sediakan, yaitu anugerah pengampunan itu penuh dalam hati kami, supaya kami pun juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami ingin sembuh dari luka batin itu, Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan percaya. Amin. Tuhan berkati sekali.